Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa melaksanakan proyek ujian akhir semester pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Marisa dari kelas B, Program Studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik TEDC Bandung. Di sini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Efektif dan Komunikasi Bisnis. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Hendrati Rahayu SSTM Hakes selaku dosen mata kuliah Komunikasi Efektif dan Komunikasi Bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan proyek ujian akhir semester ini. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah materi presentasi bisnis. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja presentasinya. Presentasi bisnis oleh Marisa dengan NIM E712111023, kelas RMIK 2B. Apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis. Bisa berupa pengembangan produk, perluasan pasar, pengajuan usul proyek baru, dan lain-lain oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Selanjutnya, ada tujuan dari presentasi bisnis. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hindari bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan sulit dipahami. Yang kedua, menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Perlu diingat bahwa humor yang diselipkan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah selingan dan bukan yang utama. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dengan gaya dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens, seperti emosi bersemangat, terharu, hanyut dalam keprihatinan, dan sebagainya. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakannya secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Selanjutnya, ada persiapan presentasi bisnis. Dalam bidang apapun, keberhasilan dapat dicapai apabila dilakukan dengan persiapan yang baik. Begitu pula dengan presentasi bisnis. Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan yaitu agar diperoleh tujuan yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sebagai contoh, whiteboard, spidol, OHP, slide, komputer, bagan, kamera, chart, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu menganalisis audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seorang pembicara akan dapat mengidentifikasikan siapa sebenarnya audiens yang dimaksud.
sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana suatu lokasi untuk presentasi bisnis akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi sesuai dengan suasana? Bagaimana kapasitas ruangannya, tata letak ruangannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat bantu presentasi bisnis. Pemilihan alat bantu audio-visual presentasi yang akan digunakan sangat bergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materi, audiens, maupun suasana lokasi seorang pembicara akan melakukan presentasi bisnis. Alat bantu presentasi cukup banyak variasinya, mulai dari alat bantu presentasi yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Masing-masing alat bantu memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Yang pertama, ada papan tulis hitam dan putih. Keunggulannya, fleksibel dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi. Dan kekurangannya, tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Pembicara juga dapat menutupi peserta pada saat menulis. Yang kedua ada flip chart. Keunggulannya, fleksibel dalam penulisannya, dan pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Adapun kelemahannya, susah dibaca. Pembicara juga sering menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga ada transparansi overhead projector. Keunggulannya cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, dan dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi, tetapi biaya relatif mahal. Kelemahannya, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan, dan umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Yang keempat ada slide. Keunggulannya, slide foto warna mudah pembuatannya dan dapat dimungkinkan slide dengan 3 dimensi dan efek khusus lainnya. Kelemahannya, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama dan harganya relatif mahal. Selanjutnya yang kelima ada papan tulis elektronik. Keunggulannya, fleksibel dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi. Dan kelemahannya, tulisan tangan peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Yang keenam ada video cassette recorder. Keunggulannya sangat praktis. Video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Kelemahannya, kualitas tampilan lebih rendah. Perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Yang ketujuh ada panel LCD. Keunggulannya, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Dan panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Kelemahannya, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar jelek, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Dan yang terakhir ada proyektor LCD. Keunggulannya, tampilan data dilakukan secara real time, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Kelemahannya, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar kurang bagus, dan harga LCD proyektor masih cenderung mahal. Selanjutnya, analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratannya, pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens,
seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Dan yang keenam, mengapa melakukan presentasi dan bagaimana melakukan presentasi. Selanjutnya, analisis bahasa tubuh. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis antara lain meliputi ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Selanjutnya, ada peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi diperlukan guna mengetahui secara mendalam kesiapan alat pendukung seperti penyediaan sound system, LCD proyektor, overhead proyektor, dan VCR. Di samping itu, juga guna mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis. Peninjauan lokasi juga mencakup tempat duduk dan tata letaknya, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, podium, posisi layar atau screen, posisi proyektor, dan sejenisnya. Selanjutnya, percaya diri dalam presentasi bisnis. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, mengendalikan ketidakpercayaan diri. Yang pertama, gemetar. Tangan dan lutut yang bergemetaran merupakan suatu homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Jangan mencoba mengendalikan proses ini dengan mencengkram, mimbar, atau memasukkan tangan ke dalam saku, karena hal tersebut akan semakin memperparah. Gunakan energi ke arah yang lebih positif dengan menyapa audiens, dan biarkan gerakan-gerakan itu secara wajar. Yang kedua, bicara terputus-putus. Segera lepaskan kontak mata dengan audiens ketika pembicara kehilangan fokus pemikiran. Ambillah napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan, sambil melihat catatan-catatan kecil. Selanjutnya, yang ketiga, mulut kering. Sebaiknya, sebelum melakukan presentasi, untuk meminum segelas air terlebih dahulu. Hal ini guna menghindari mulut kering dan hilangnya konsentrasi. Yang keempat, tenggorokan tersumbat. Apabila seorang pembicara melakukan presentasi bisnis, tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat, seharusnya belajar menguap secara diam-diam, sambil menundukkan kepala. Yang kelima, tersenggal-senggal. Jika tersenggal-senggal, ambillah napas dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan-lahan. Selanjutnya, tips mengembangkan rasa percaya diri. Yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin atau audiens, dan kemudian kepada orang yang mengatakan segala yang baik dari Anda. Yang kedua, mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu yang agak tegak. Kemudian, percepat secara perlahan. Yang ketiga, bukalah presentasi Anda dengan melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh. Yang keempat, mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada pendengar Anda. Yang kelima, pakailah pakaian yang terbaik. Yang keenam, yang terpenting, hiasi wajah dengan senyuman. Selanjutnya, berlatih presentasi. Agar presentasi bisnis mencapai sasaran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi audiens.
Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Yang ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Yang keempat, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. 5. Tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah presentasi bisnis merupakan suatu penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi bisnis memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan presentasi bisnis untuk kelancaran dalam proses presentasi. Ketika melakukan presentasi bisnis, pembicara harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan harus bisa mengatasi berbagai macam sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidakpercayaan diri. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi saya ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi saya ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.